Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewangga Purvankasi 0 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mutasi, macam-macam mutasi, dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh mutasi. Langsung saja yuk. Mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA. Macam mutasi dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, berdasarkan penyebab, dan berdasarkan tempat terjadinya. Mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Ada mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan sejak lahir. Sebaliknya, jika mutasi pada sel dewasa, misalnya apital, maka akibat keabnormalannya makin kecil. Mutasi somatik ini tidak dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Lalu ada mutasi gametik. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan gametik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun apabila perubahan gametik tidak terlalu besar, maka sel gamet akan melakukan pembuahan. Akibatnya muncul generasi baru yang dapat menerima perubahan genetik tersebut. Oleh karena itu, mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, mutasi alami atau spontan. Mutasi ini merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif, radiasi ultraviolet, dan lain-lain. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Selain itu, mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Yang kedua adalah mutasi induksi atau buatan. Mutasi ini adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Lalu, mutagen fisika dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, radiasi elektron. Kemudian ada mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA. Mutasi gen dibagi menjadi 2, yaitu delesi insersi basa nitrogen dan substitusi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan basa nitrogen, sedangkan insersi adalah penambahan basa nitrogen. Delesi dan insersi disebut juga mutasi pergeseran kerangka. Delesi dan insersi menyebabkan protein rusak. Lalu yang kedua ada substitusi atau penggantian basa nitrogen. Substitusi dibagi menjadi 2, yaitu transisi atau substitusi dari golongan yang sama. Contohnya purin adenin dengan purin guanin. Lalu ada transversi, yaitu substitusi yang berbeda golongan, seperti purin dengan pirimidin. Lalu di sebelah kanan ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Mutasi kromosom dibagi menjadi 2, yaitu karena perubahan struktur kromosom dan karena perubahan jumlah kromosom. Mekanisme perubahan struktur kromosom dibagi menjadi 4, yaitu delesi dan duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen, sementara duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di 2 tempat diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya sehingga membentuk kromosom baru. Katenasi adalah ujung kromosom homolog yang saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Yang kedua ada karena perubahan jumlah kromosom, yaitu ada aneuploid adalah penambahan atau pengurangan kromosom pada genom sehingga kandungan kromosom dalam nukleus bukan kelipatan jumlah haploidnya. Sedangkan euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat genom. Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu genom. Selain membahas macam-macam mutasi, di sini saya juga akan membahas dampak mutasi. Yang pertama, dampak mutasi yang bersifat merugikan.
A. Kelainan pada mutasi manusia akibat mutasi gen. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia adalah anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat dari adanya hemoglobin yang abnormal. Yang B, ada kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom. Kelainan pada manusia akibat mutasi kromosom dibagi menjadi 3, yaitu ada sindrom Turner. Ciri-cirinya yaitu sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuai oleh sperma yang mengandung kromosom X sehingga formula kromosomnya 2n-1. Tinggi badan cenderung pendek, kurang lebih 120 cm, leher pendek, payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental, individu bersifat steril, dan biasanya diderita oleh wanita. Yang kedua ada sindrom Down. Ciri-cirinya yaitu lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, kepala lebar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar, mongolisme, telapak kaki tebal seperti telapak kera dan garis tangan abnormal, mata sipit miring ke samping, dan jarak kedua mata lebar. IQ-nya rendah kurang lebih 40. Lalu ada sindrom Edwards atau trisomi 18. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisahnya pada autonom nomor 18 ketika pembentukan sel telur, sehingga formula kromosomnya 2n+1. Tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah. Dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar. Mulut kecil dan mengalami keterbelakangan mental. Yang C, ada kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Mutasi ini terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Selain dampak merugikan, mutasi juga memiliki dampak yang menguntungkan bagi manusia, seperti dihasilkannya buah-buah tanpa biji, didapatkannya tanaman hias dengan nilai ekonomi yang tinggi, dapat menambah keanekaragaman, mutasi radiasi dengan sinar gamma yang dapat menghasilkan bibit unggul, dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.